Kali ini gue mau ngebahas sebuah film horor Thailand yang rilis tahun kemarin. Jadi ceritanya gini cuy, ada gadis desa yang mati secara misterius. Gak ada yang tahu penyebabnya apaan. Sampai akhirnya kejadian lagi di sebuah keluarga yang penyakitnya tuh ciri-cirinya sama kayak gadis desa yang mati tadi. Nah, di keluarga inilah bakalan ketahuan kenapa dan mengapa bisa kejadian kayak gitu. Dan konon katanya film ini tuh diangkat dari kisah nyata. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Sini gue ceritain film horor Thailand yang judulnya Death Whisper atau Bisikan Kematian. Film ini kejadian di tahun 72, di mana pas itu ada pasangan suami istri yang hidupnya udah pas-pasan. Malah ketambahan masalah anak gadisnya yang namanya Nart yang tiba-tiba sakit terus tiba-tiba sembuh. Nah, malam ini mereka tuh lagi berkebun. Tiba-tiba dari rumah si Nart teriak-teriak manggilin emak bapaknya ini. Ternyata si Nart ini katanya perutnya sakit banget cuy. Tiba-tiba perutnya ini jadi gede kayak orang hamil. Di dalam situ juga kayak ada sesuatu yang gerak-gerak. Dan kayak ada sesuatu yang mau keluar lewat mulutnya. Walah, dari mulut sama lubang bawah keluar darah yang alangkah ngeri banget kalau dilihat. Dan abis adegan mengerikan ini, Nart pun mati. Kita pindah ke sebuah keluarga yang punya 6 orang anak. Dan semuanya tuh cakep-cakep bejir. Anak keempat cewek yang namanya Yat. Anak kelima namanya Yem. Anak terakhir paling kecil ini namanya Yi. Mereka pun berangkat sekolah. Rumah mereka tuh ada di desa. Mending kalau rumahnya tuh di tengah-tengah pemukiman. Ini enggak cuy, karena kebun punya keluarga ini kan luas. Mereka tuh tinggal di tengah-tengah kebun mereka. Pas berangkat, tiba-tiba si anak yang paling kecil Yi ngelihat pohon gede sambil nge-freeze gitu. Si mbak-mbaknya ini juga ngerasa ada yang aneh sama pohon gede itu. Balik sekolah, Yet piket dulu. Tapi tiba-tiba ternyata itu adiknya cuy, yang lagi duduk di bangku kosong sambil ngelihat kertas-kertas di laci situ. Kertas-kertas itu isinya tuh gambar-gambar ngeri kayak gini. Ternyata ini nih bangkunya Nart, gadis desa yang mati di awal film tadi. Abis itu pun mereka balik, karena jauh mereka pulang pergi naik angkot. Mereka jalan ke arah rumahnya dan ngelewatin pohon gede itu lagi. Kali ini mereka ngelihat ada wanita yang berdiri sambil ngeliatin mereka. Cewek-cewek ini takut diliatin kayak gitu dan mereka pun buru-buru kabur dari situ. Mereka malah dikagetin sama abang mereka, si anak ketiga yang namanya Yot. Mereka pun balik ke rumah. Bapaknya yang lihat anak-anaknya ini balik sekolah telat, auto langsung dimarahin. Untungnya abangnya mereka, si anak kedua yang namanya Yos, berhasil nenangin bapaknya yang emosian ini. Abis itu pun keluarga ini pergi ke festival. Abis mereka berdoa, mereka lanjut nikmatin pasar malam di festival ini. Mereka berlima ini naik biang lala. Pas lagi di atas, Yi ngeliat di bawah ada nenek-nenek mukanya pucet serem, ngeliatin dia sambil nunjuk ke arahnya. Si Yem juga ngeliat nenek-nenek itu. Si Yem sering banget sakit cuy, sampai bapaknya apal saking seringnya cewek ini sakit. Kali ini juga kayak gitu, Yem katanya lagi gak enak badan. Mereka pun langsung pulang abis ini. Besoknya Yem dianterin sama Yos ke rumah sakit buat periksa. Pas diperiksa dokternya tuh bilang kalau Yem ini sehat-sehat walafiat, gak ada penyakit apa-apa. Mereka berdua pun balik.
Tapi tiba-tiba si anak paling tua di keluarga ini yang namanya Yak dateng. Dia tuh kerja jadi tentara. Nah sekarang baru cuti dan ngikut balik bareng adik-adiknya ini sekalian. Sampailah mereka ke rumah. Adik-adiknya pada seneng ngelihat abang mereka balik. Gitu juga orang tua mereka karena bentar lagi mau panen hasil kebun. Jadi si Yak ini bisa disuruh bantu-bantu di kebun. Adiknya ini seneng banget abangnya pulang karena si Yak ini orangnya asik cuy. Tapi bapak sama anak yang kedua ini nggak terlalu seneng sama tingkah Yak. Nih orang dua kayaknya kaku gitulah. Malamnya pas tidur, Yem si anak kelima kebangun gara-gara lupa nutup jendela. Akhirnya ditutup sama dia di jendela kamarnya. Tapi tiba-tiba habis kejadian itu, Yet yang sekamar ngeliat adiknya tuh malam-malam keluar kamar dan pergi ke dapur. Diikutin lah sama Yet. Si Yet ini ngeliat kok malam-malam adiknya tuh tingkahnya aneh banget. Mereka pun balik ke kamar. Yet nanya dong ke Yem, kenapa tadi dia nggak ngeliat Yem ini manasin makanan? Apa jangan-jangan makan makanan mentah? Tapi tiba-tiba Yet ngedengar suara bisikan dan dia pun ngantuk banget sampai ketiduran. Besok paginya karyawan si bapak ini minta berhenti. Si bapak marah-marah karena nih orang tiba-tiba aja minta berhenti. Yak coba ngomong dan nanyain kenapa. Kata si karyawan ini nggak mau bilang sekarang dan nyuruh Yak ngelindungin orang tua sama adik-adiknya. Balik ke Yem sama Yi yang ada di kamar. Pas Yak ke kamar tiba-tiba aja tingkahnya Yem ini jadi kasar banget ke mereka. Mung nak, menwadให้กูหน่อย แยมพูดกับเจ้แบบนี้ได้ยังไงแล้วขึ้นกูมึงกับยี่ได้ด้วยเหรอ Akhirnya emaknya datang buat ngelarai ribut-ribut ini. Yem pas ada emaknya malah playing victim cuy. Yet pun keluar sambil nangis karena emaknya nggak percaya sama omongannya. Si adik yang paling kecil juga keluar dan bilang kalau dia juga ngerasa Yem tingkahnya aneh dari semalam. Masa kata dia semalam Yem mukanya ngeri terus semalaman natap ke arah Yi ini. Sorenya emak bapak ini ada acara di kota dan harus nginep buat semalam. Yet minta emaknya nggak pergi karena takut ada apa-apa. Tapi emaknya cuma bilang nggak bakalan ada apa-apa. Karena jugaan sekarang abangnya semuanya ada di rumah. Si abang-abang ini pada kumpul di gudang buat ngomongin kejadian aneh yang ngebuat karyawan mereka pada kabur. Yet pun ngikut gabung dan bilang kalau semalam dia tuh ngedengar suara aneh kayak suara wanita gitu. Pas tengah malam, Yi tidur sama Yet. Yet ngeliat Yem lagi-lagi keluar kamar. Yet mau ngikutin tapi tiba-tiba dia ngedengar bisikan itu lagi. Badannya jadi lemes dan hampir ketiduran. Untungnya dia ngegigit tangannya, jadi dia nggak jadi ketiduran. Dia manggilin abang-abangnya, tapi nggak ada yang di kamar. Dari luar kedengeran suara tembakan. Yet minta Yi buat sembunyi di lemari. Yet pun keluar. Dia langsung disuruh masuk lagi karena di luar tuh bahaya. Tapi tiba-tiba dari arah kebun mereka ngelihat ada wanita yang mukanya nyeremin banget cuy. Ditembaklah sama Yak dan langsung ngilang si setan itu. Yos ngegendong Yem dan mereka pun masuk. Yem bilang kalau perutnya sakit. Si abang-abang ini terusan kumpul ditambah sama Yet. Datang nanyain tadi tuh kenapa. Kok bisa sampai Yem di luar. Ceritalah mereka akhirnya. Jadi tadi malam si anak-anak cowok ini karena ortunya nggak ada pesta-pesta minum gitu di belakang rumah. Tengah malam adeknya udah pada ketiduran. Si abangnya ini masih bangun. Dia ngeliat Yem yang mau keluar lewat pintu depan. Dipanggilin pun nggak nyaut. Pas mau didatengin tiba-tiba Yak ngedenger bisikan itu. Dia hampir ketiduran nih. Tapi dia pinter sengaja naruh tangannya di atas api. Dia langsung bangunin adik-adiknya yang cowok ini buat ngikut nyariin Yem. Yak bawa tembak, mereka akhirnya ketemu adiknya di depan pohon-pohon bambu gitu. Dan akhirnya Yem pun pingsan.
Yak ngeliat ada wanita nyeremin itu. Nah, setan ini setiap mau ditembak sama Yak pasti ngilang cuy. Besok paginya Yak bilang ke Yet kalau kayaknya gejala Yem ini mirip kayak Nart. Mereka nggak cerita tentang kejadian semalam ke mak bapaknya, karena pasti mereka tuh nggak pada percaya. Yak pun mau jemput Sersan Papan, siapa tahu bisa bantuin masalah ini. Yos datang dan marah karena Yak ini selalu nyuruh-nyuruh dia. Jadi alasan si Yos ini nggak suka sama abangnya karena dia sebagai anak kedua selalu megang tanggung jawab ketika Yak ini nggak di rumah. Yak minta maaf dan akhirnya dua bersaudara ini akur lagi. Kita pindah ke Yem yang udah nggak temperamen lagi, tapi dia katanya masih sakit, makan pun tak selera. Yet ngajak Yem jalan-jalan. Pas Yem lagi siap-siap, tiba-tiba nenek-nenek yang mukanya nyeremin itu masuk ke kamarnya dan langsung ngerogoh masuk ke mulut Yem. Ternyata nih nenek-nenek ngambil giginya Yem cuy. Ternyata nenek ini namanya Cuai. Ibunya yang ngelihat anaknya kayak gitu langsung ngusir si Cuai ini. Yak pun balik ke rumah sambil ngebawa Sersan Papan. Ibunya cerita kalau Cuai masuk ke rumah. Si Yem ini pun tingkahnya udah aneh kayak orang kerasukan gitu. Papan pun ngasih tahu Yak siapa itu Cuai. Cuai itu wanita gila yang baru pindah ke daerah ini. Nah, si wanita ini tuh suka manggilin roh-roh jahat sambil ngelakuin ritual ilmu hitam. Sampai kerasukan gitu dan Cuai ini jadi gila. Yak sama Papan pun ke tempat Cuai yang ada di tengah hutan. Si Cuai itu beneran aja lagi ngadain ritual gitu pakai giginya Yem yang dicabut tadi. Yak yang ngeliat ritual aneh kayak gitu langsung ngehentiin si Cuai. Tapi telat, ritual udah selesai. Dan gak disangka-sangka Cuai ini malah langsung bundir dengan cara nusukin palanya ke bambu tajam di situ. Papan ngejelasin kalau malam roh jahat di dalam tubuhnya Cuai itu bakalan berburu ke sana ke sini. Nah, kalau siang bakalan balik ke tubuhnya Cuai. Alasan Cuai bunuh diri karena roh itu udah nemuin tubuh baru yang lebih bagus. Tubuh yang dimaksud itu adalah si Yem. Malamnya Yak nyuruh Yet sama Yi tidur di kamar anak-anak cowok. Biarin Yem tidur sendirian dulu. Si abang-abang ini begadang buat jaga. Kalau sampai jam 6 nggak ada kejadian apa-apa, berarti roh jahat itu nggak berhasil dapetin tubuhnya Yem. Tapi pas tengah malam, mereka yang masih bangun ini ngedengar suara bisikan. Yak nyuruh adik-adiknya naruh tangan di atas api. Tapi telat cuy, kedua adiknya ini langsung pada ketiduran ngedengar bisikan maut itu. Yet yang ada di kamar nggak jadi tidur karena dia ngegigit tangannya. Ternyata roh tadi tuh berhasil masuk ke tubuhnya Yem. Dialah yang ngelakuin bisikan kematian itu, biar pada ngantuk berat. Bisikan ini nggak berhenti-berhenti, ngebuat Yet sama Yak berusaha buat nggak ketiduran. Tapi Yak pingsan karena apinya dimatiin sama roh jahat ini. Jadi tinggal Yet yang masih bangun. Dia tuh mukulin abang-abangnya biar pada bangun. Yak bangunin yang lain dengan cara ekstrim. Yak nyuruh Yet buat balik ke kamar. Si anak-anak cowok ini keluar buat nyariin Yem. Nah, emak bapaknya yang dari kebun ini datengin mereka dan nanyain ada apa. Pas dibilang kalau Yem kerasukan terus keluar rumah, si bapak ini nggak percaya cuy. Yak marah-marah ke bapaknya karena kata dia bapaknya ini nggak peduli sama sekali sama keluarganya. Cuma kerjaan aja yang dipikirin. Pas si bapak bilang roh itu nggak nyata, genteng rumah mereka dijatuhin sama batu-batu. Barulah nih tua bangka percaya kalau roh itu nyata. Tiga anak cowok ini mencar buat nyari Yem. Yak ke ladang jagung. Dia ngedenger suara adeknya manggil-manggil. Tapi tiba-tiba ada yang muncul. Dikiranya itu roh jahat, dia langsung tembak. Tapi roh jahat ini malah menyerupai emaknya. Palanya tuh hampir copot cuy gara-gara ditembak sama Yak. Dan tiba-tiba emaknya ini ketawa-ketawa. Yang nandain ini bukan emaknya, tapi roh jahat yang nyamar. Yak lari karena dikejar sama setan ini. Dia keluar dari ladang jagung dan ketemu sama emaknya lagi.
Dikiranya ini roh jahat yang tadi. Mau dia tembak, untungnya dihentiin sama Yot. Karena ini ternyata emak asli mereka. Kita ke Yet yang ada di dalam rumah. Dia ngedenger di luar kamar tuh ada Yem yang manggil-manggilin buat dibukain pintu. Dia ragu mau dibuka apa enggak. Ye yang baru bangun tidur ini, yang masih polos ini, ngedenger Yem minta dibukain pintu. Dia malah beneran mau dibukain. Untungnya ditahan sama Yet. Karena Yet ngeliat Yem tuh di luar digendong sama abangnya. Karena nggak dibuka-bukain, roh jahat ini tiba-tiba kekeh mau masuk dan mau buka pintunya sendiri. Roh jahat ini masukin tangannya lewat lubang sempit di sebelah pintu. Kulitnya tuh sampai kelupas cuy mau buka kunci pintu itu. Untungnya ibu mereka keburu dateng. Besoknya Yek ngebawa Sersan Papan sama Pak Put yang bisa dibilang Pak Put ini orang pinter gitulah. Dia lihat-lihat di luar dulu. Dia ke tempat bambu-bambuan di mana Yem sering keluar malam dan pingsan di situ. Sebelum masuk rumah, Pak Put ini ngegambar simbol di atas pintu. Dia pun terus nemuin Yem. Pak Put langsung nyuruh roh jahatnya keluar dari tubuh Yem. Tapi roh tubuh Yem ini kayak pura-pura sehat gitu. Dimulailah pengusiran roh jahat ini. Tapi si roh jahat ini terus-terusan pakai suara Yem buat bohongin emaknya. Emaknya pun terperdaya. Bapaknya makin emosi ngelihat ini. Dia ngebawa rotan, dia terusan mukul anaknya, tapi dilindungin sama si emak. Mereka semua keluar kecuali emaknya sama si anak yang paling kecil sama Yem di situ. Pak Put bilang kalau siang kekuatan roh jahat ini melemah. Pak Put nyuruh nebang pohon bambu di depan rumah ini. Anak-anaknya takut karena takut dimarahin sama bapaknya. Pak Put bilang di dalam pohon bambu ini ada sesuatu yang ngebuat Yem kerasukan kayak gitu. Mereka pun nebang pohon bambu ini. Si bapak datang dan nanya kenapa bambunya ditebang. Dia bilang gak perlulah percaya-percaya sama dukun. Padahal udah jelas anjir, anaknya tuh kerasukan. Nih bapak masih ngeyel. Pas siak bujuk, untungnya bapaknya ini pun ngizinin buat bambunya ditebang. Pas udah ditebang, kecium bau busuk cuy. Ternyata di dalam situ banyak organ dalam kayak gitulah. Pokoknya kayak jantung, paru-paru, dan lain-lain. Kata Pak Put, ini nih dimuntahin sama roh jahatnya. Organ-organ ini yang menghubungkan jiwa roh jahat itu sama korbannya, si Yem. Tiba-tiba Yem dari jauh datang karena organ-organ itu mau dibakar. Sama Pak Put berhasil dibuat pingsan. Dan akhirnya organ-organ itu langsung dibakar. Pak Put merintahin buat Yem dibawa ke rumah sakit karena kondisinya tubuhnya Yem tuh makin melemah. Mereka semua pergi. Di rumah cuma nyisain si bapak, Yos sama Yi. Berangkat, Pak Put ngasihin Yek sebuah peluru suci. Di jalan, Pak Put ngejelasin roh jahat itu milih Yem karena dia tuh anak-anak yang pikirannya masih polos dan tubuhnya masih sehat dan kuat. Dan alasan yang paling kuat adalah si Yem dulu tuh pernah ngehindarin kematian. Maksudnya tuh dulu pas kecil, si Yem ini pernah kena penyakit malaria dan hampir mati. Tapi entah kenapa sembuh seketika kayak nggak ada apa-apa gitulah. Yang ngebuat roh jahat ini milih Yem. Nah si Nart yang di awal-awal tadi tuh ternyata dipilih sama roh jahat ini cuma mau dijadiin makanan sama roh jahat ini, bukan dijadiin inangnya. Tiba-tiba pas lagi di jalan, Yak yang lagi nyetir ini nggak bisa ngelihat orang-orang lain. Roh jahat ini pakai segala cara biar dia nggak dibawa ke rumah sakit. Yak ngelihat banyak setan di depannya, dia pun langsung terabas nabrakin semuanya. Kali ini Yak ngelihat roh jahat itu tuh berubah jadi keluarganya, yang ngebuat Yak ini ragu. Rombongan yang duduk di belakang lihat ada hantu Nart. Untungnya berhasil hilang. Pas Yak yang nyupir ini mantepin hatinya dan gak ragu kalau gangguan-gangguan setan ini cuma tipu daya roh jahat doang. Nah kirain ini semua udah selesai cuy. Tiba-tiba Yak ngedenger bisikan kematian itu lagi. Seisi mobil pada ketiduran. Yak coba sebisa mungkin biar nggak tidur. Aput ini nyoba ngebuat pingsan si Yem, tapi malah dia digigit jarinya sampai putus. Roh jahat di tubuh Yem ini ambil alih setir dan nabrakin mobil ke pohon yang tumbang. Mobil ini pun kecelakaan nabrak pohon itu. Nah Pak Put ini mati karena kena pohon itu. Sedangkan Yak ngelihat keluarganya yang lain tuh udah diseret keluar sama Yem.
Yak pun coba buat ngelawan roh jahat yang ada di tubuh adiknya itu. Apesnya pistolnya dia tuh udah diambil juga sama roh jahat ini. Dia langsung nembak Sersan Papan. Roh jahat ini ngancem bakalan nembak tubuh Yam kalau Yak berani ngelawan. Ngelihat nyawa keluarganya terancam, Yak minta dia aja yang ditembak, asalkan yang lain gak diapa-apain. Pas roh jahat ini mau nembak Yak, si Yak ini jago cuy. Dia berhasil ngehindarin tembakan itu. Yet yang udah bangun langsung ngasihin pedang suci punya Paput yang kegeletak di sebelahnya ke arah Yak. Yak langsung aja nusuk tangan adeknya biar roh jahat ini keluar. Karena pikir si Yak, roh jahat itu gak suka sama tubuh yang cedera. Roh jahat ini pun akhirnya keluar dan langsung ditembak sama Yak pakai pistol yang di dalamnya udah dikasih peluru suci. Roh jahat ini pun berhasil dikalahin. Besok harinya, Yam berhasil dibawa ke rumah sakit. Yam bangun-bangun gak inget apa-apa tentang kejadian semalam sama kejadian pas dia dirasukin. Yet seneng banget akhirnya Yam berhasil sembuh seperti sedia kala. Malam harinya di ruangan rumah sakit, tiba-tiba Yam ini tingkahnya jadi aneh lagi cuy. Dan lu tahu apa yang dia lakuin? Dia nyambut giginya sendiri dan bilang mau pergi. Abis bilang kayak gitu, Yam ini langsung kesakitan cuy. Perutnya langsung jadi buncit dan ngeluarin banyak darah. Dan akhirnya Yam pun mati persis kayak Nart yang ada di awal film tadi. Yet yang masih shock ini ngelihat keluar dan tahu kalau ini semua ulah roh jahat itu. Ternyata roh jahat itu belum mati cuy. Abis dari pemakaman adeknya, Yak masih gak terima sama kematian adeknya. Dia pun ngedatengin pohon keramat di dekat desanya. Dia ngancurin bangunan kecil dan disinilah biasanya Cuai ngasih persembahan ke roh jahat itu. Dan di ending film ini, Yak bilang bakalan balas dendam ke roh jahat itu. Film ini pun selesai. Anjay, gimana film kali ini? Serem kah? Ceritanya seru menurut gua. Setannya juga kelihatan creepy. Kasian juga si Yam malah mati di film ini. Kita tunggu kelanjutan film ini yang katanya bakalan rilis di bulan Oktober tahun ini. Yaudahlah, kita jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Bye-bye.